Tiga kata untuk Baradae. Masuk bui aja lo. Oh, pantas ya? Logika sederhana saudaraku, dia sebagai eksekutor baik sengaja maupun tidak, pasti dia kena sanksi hukuman. Walaupun ringan, karena dia telah berlaku jujur. Oke? Sulit bagi E untuk lepas dari bui saudaraku, karena dia sudah terlibat terlalu jauh. Oke? Tapi untuk meringankan hukumnya, insya Allah iya. Karena kejujurannya, gitu loh maksudnya. Logika sederhana saudaraku. Dipaksa ataupun tidak, faktanya dia telah mengeksekusi si C. Itu fakta saat ini. Toh jika seandainya nanti dia memang tidak terbukti melakukan eksekusi tapi lokasinya, tapi dia berada di situ, dia terlibat langsung. Jalan satu-satunya untuk membebaskan dia dari bui, si E harus menyatakan diri, membuktikan diri bahwa dia tidak berada di lokasi tersebut di saat terjadi pembunuhan. Oke? Jika seandainya ini adalah modus yang direncanakan, pembunuhan dengan motif berencana, sungguh fatal sekali, itu bisa mengakibatkan hukuman mati. Oke? Intinya si E bisa lepas dari bui jika dia bisa membuktikan bahwa di saat terjadinya pembunuhan tersebut dia tidak ada di lokasi tersebut. Apakah itu mungkin? Bagi saya tidak mungkin. Tapi dengan kejujurannya, insya Allah hukumannya pasti diringankan. Oke? Oke, siap saudaraku. Pertama, kasus ini memang sudah merambat kemana-mana. Banyak juga yang menyangkut pautkan ini politik untuk nanti tahun 24 tentang RI 1. Dan ini sudah menyangkut satu nama, yaitu Ganjar Pranowo ya. Dan banyak juga di media lain yang menggoreng-goreng kasus ini. Entah ini diistilahkan cinta segitiga, cinta segi empat, bahkan cinta segi lima. Dan juga banyak motif-motif lain seperti Mr. Sambo ini telah titik-titik pada perempuan dan juga bisnis haramnya. Dan diungkap oleh si J ini. Dan menyangkut tentang E itu karena keterpaksaan, dan ada juga yang mengatakan bahwa si E ini cuman diperalat, maksudnya yang mengeksekusi adalah si Sambo sendiri, dan si E ini cuman memegang senjatanya. Dan ada juga yang mengatakan si E ini dipaksa untuk menembak si J ya. Dan ini masih rumit sekali, masih pelik sekali kasus ini, dan makin merambah ke sana ke sini. Karena apa? Karena ketidakjujuran mereka. Mereka ini seorang patriot tapi jiwanya bukan patriot. Entah apa, entah bagaimana, pokoknya kasus ini tidak akan pernah selesai selama mereka tidak mau terbuka. Kasus ini nanti hasilnya itu diputuskan hakim atas dasar mungkin berat sebelah. Kalau misalkan si E ini kalah, tidak ada orang belakangnya yang hebat, dia bisa menjadi tersangka yang diberatkan, difitnah oleh Sambo. Tapi jika memang si E ini kuat, walaupun dia masuk bui, tapi posisinya
ringan ya, tapi yang paling berat secara otomatis pasti si Sambo saja. Sambo ini triknya saat ini adalah bagaimana caranya dia lepas dari hukuman ya. Mati itu aja. Yang penting dia lepas dari itu, entah nanti diputuskan seumur hidup atau mungkin 20 tahun atau mungkin di bawahnya. Oke, jadi itulah putusan saya. Oke, betul sekali saudaraku. Mohon maaf sebetulnya. Saya cuma menegaskan ini, kalau pembunuhan berencana secara otomatis siapapun yang terlibat itu pasti kena sanksi ya, kena sanksi hukuman. Tapi berat tidaknya itu yang membedakan. Secara otomatis yang paling berat adalah dia bosnya, atasannya ataupun yang menyuruh ya. Tapi kalau kasusnya Baradae entah terpaksa maupun tidak, dia adalah pengeksekusi, dia eksekutornya ya. Secara otomatis dia pelaku pembunuhan tersebut ya. Tapi kalau segala hukuman kemungkinan ada keringanan karena dia ada unsur terpaksanya. Dan kalau misalkan itu terbukti bukan berencana, itu semakin mudah lagi dan semakin ringan lagi hukum. Oke saudaraku, itu memang benar. Mungkin di saat kita berada di posisi E itu dengan posisi yang sangat sulit sekali ya. Jadi secara otomatis banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ataupun mungkin ya pada saat itu dia di posisi yang sulit, di antara dia menerima dan tidak, di antara dia menolak dan tidak. Tapi kalau menurut saya lebih baik menolak dan pergi sejauh-jauhnya menyelamatkan diri. Tapi kalau untuk mengeksekusi itu pun juga kalau menurut saya itu kurang tepat sebenarnya. Maksud saya kayaknya kok masih ada timbul pertanyaan besar kalau jika memang itu yang mengeksekusi adalah si E. Tapi kalau menurut saya yang mengeksekusi adalah si B, si Sambo ya, si S. Jadi kemungkinan besar iya. Tapi kalau si E memang melakukan, tapi walaupun dia disuruh si S ya, secara otomatis dia pasti kena bui juga. Walaupun dengan kejujurannya dia diringankan hukumannya tersebut. Tapi sebenarnya saya pribadi ini masih menduga saja si E ini tidak terlibat pembunuhan. Tapi dia tahu sebenarnya, tahu hal sebenarnya. Dan menurut saya si Sambolah yang mengeksekusi tersebut. Dan ini ada juga keterlibatannya si sopirnya ya, si Kuat. Kalau misalkan si Kuat ini sebagai biangnya fitnah, sebagai sumber fitnahnya ya, karena si Kuat ini menjadi tersangkanya si Sambo ini, menjadi pembunuhan ini, insya Allah si Kuat ini, si supirnya inilah yang paling berat hukumannya ya. Kalau misalkan ini disangkut pautkan dengan cinta segitiga, segi empat, segi enam, menurut saya ini motifnya adalah cenderung kemungkinan bisnis gelapnya si Sambo, ataupun mungkin juga karena mungkin punya perempuan simpanan. Tapi kalau menurut saya hal perempuan simpanan kok sampai menghilangkan nyawa itu wah begitu sangat bengis sekali ya. Aku rasa ini lebih dalam lagi motifnya ya. Menurut saya motifnya ini pokoknya kok yang lebih mendekati kebenaran adalah kebocorannya si Sambo ini, bisnis gelapnya ya,